Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya sehingga insya Allah kita belajar bersama melalui video ini. Lalu salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan kali ini, perkenankanlah saya Muhammad Ivan Nur Cahyadi, siswa SMA Negeri 2 Yogyakarta, kelas 12 IPA 1, presensi 22, ingin menyampaikan sebuah materi kultum mengenai beriman kepada qada dan qadar yang saya beri judul Selalu Ada Jalan. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum memasuki materi inti, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu qada dan apa itu qadar. Beriman kepada qada dan qadar adalah salah satu rukun iman, yaitu rukun iman ke-6. Secara bahasa, qada berarti ketetapan, keputusan, atau pelaksanaan. Sedangkan secara etimologinya, qada adalah ketetapan Allah kepada umat manusia sejak zaman azali atau zaman sebelum sesuatu itu terjadi, sehingga dapat dipastikan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui hal-hal yang terjadi di dunia ini. Dan perlu kita ketahui bahwa keputusan Allah ini adalah mutlak atau absolut. Salah satu contoh qada adalah kematian. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Yang artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dari ayat ini dapat kita ambil pelajaran bahwa kematian adalah suatu hal yang absolut atau mutlak. Selanjutnya adalah qadar. Qadar secara bahasa berarti ukuran atau pertimbangan. Sedangkan secara etimologi, qadar berarti ketentuan Allah berdasarkan ukuran pada setiap diri manusia yang telah Allah tetapkan sejak zaman azali. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa kullu syai'in indahum bimiqdar, yang artinya dan segala sesuatu di sisinya ada ukurannya. Contoh qadar adalah umur manusia. Allah menetapkan bahwa kematian adalah suatu hal yang pasti, karena setiap yang bernyawa pasti akan mendapatkan kematiannya. Tapi umur manusia itu berbeda-beda, atau kematiannya itu berbeda-beda. Ada yang meninggal di umur 50 tahun, ada yang meninggal di umur muda, atau bahkan ada yang meninggal di umur tua, karena memang Allah panjangkan umurnya supaya dapat memperbanyak amal soleh dan memperbanyak tobatnya. Lalu mari kita mengenal macam-macam takdir. Takdir dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah takdir mubrom, dan yang kedua adalah takdir mu'alaq. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat dielakkan atau tanpa campur tangan manusia. Contoh takdir ini adalah kematian, bencana alam, jenis kelamin, dan orang tua. Lalu yang kedua adalah takdir mu'alaq, atau dapat kita bilang takdir ini dipengaruhi juga oleh usaha kita. Contohnya adalah kepandaian, kesehatan, dan kekayaan. Tentu kita mengetahui bahwa apabila kita ingin menjadi pandai, kita harus banyak belajar. Apabila kita ingin menjadi kaya, kita harus kerja keras dan menghemat. Dan apabila kita ingin sehat, kita harus menjaga kesehatan dan berolahraga. Apabila kita bermalas-malasan, maka tiga hal ini tidak dapat kita raih. Tiga hal ini tidak dapat kita capai. Oleh karena itu, perlu adanya suatu usaha atau effort yang harus kita lakukan. Memasuki materi utama, akan saya ceritakan kisah Nabi Musa
dan seorang ibu yang mandul. Kita ketahui bahwa Nabi Musa adalah nabi yang mampu berkomunikasi dengan Allah melalui doa-doanya. Sehingga tak jarang banyak orang yang memohon doanya agar hajat mereka terselesaikan. Hingga suatu hari datang seorang ibu kepada Nabi Musa, memohon supaya didoakan dan meminta Allah mengabulkan permintaannya. Permintaan ibu ini adalah menginginkan seorang anak atau keturunan. Dan Nabi Musa pun menyanggupinya dan berdoa. Keesokannya, ibu ini bertanya dan dijawab oleh Nabi Musa bahwa Allah menjawab seperti ini. Ibu ini telah ditetapkan oleh Allah untuk mandul selamanya atau tidak memiliki keturunan. Dengan begitu, ibu ini sedikit kecewa dan sekali lagi memohon supaya Nabi Musa mendoakan agar memiliki keturunan. Dan setelah berdoa, Nabi Musa pun mendapat jawaban langsung pada Allah bahwa tetap sama. Allah memutuskan bahwa ibu ini tidak akan mendapatkan keturunan atau mandul selamanya. Sesudah itu, setelah beberapa waktu yang lama, ibu ini kembali kepada Nabi Musa, bertemu kembali dengan Nabi Musa sambil membawa atau menggendong seorang anak. Nabi Musa pun terkejut dan bertanya, apakah anak ini adalah anak kandungmu? Ibu itu mengiyakan. Setelah itu, Nabi Musa pun bertanya kepada Allah, bagaimana ibu ini dapat memiliki anak, sedangkan Allah telah menetapkan bahwa ibu ini akan mandul selamanya. Dan Allah menjawab seperti ini, wahai Musa, hambaku ini tiada henti-hentinya berdoa dengan memanggil namaku. Ia berdoa, lalu aku tentukan dia mandul. Ia berdoa lagi, dan aku tentukan tetap mandul. Kemudian dia berdoa terus-menerus sambil memujiku. Maka akhirnya aku kabulkan doanya karena kasih sayangku dan lebih dari ketentuanku. Sehingga dari cerita ini dapat kita ambil kesimpulan, dapat kita ambil pelajaran bahwa semua keputusan itu datangnya dari Allah. Ibu ini menjadi mandul karena ketentuan Allah dan menjadi subur kembali juga karena keputusan Allah. Selain itu, kisah ini menegaskan bahwa kekuatan utama seorang muslim terletak pada doanya. Melalui doa ini, bahkan doa mampu merubah ketentuan Allah dengan syarat harus tetap husnudzon kepada takdir Allah atau ketentuan Allah, sebab Allah telah menentukan hal-hal yang terbaik bagi kita. Dan yang kedua, tetap istiqomah dalam meminta. Dan yang terakhir adalah berdoa dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memang paling pantas mendapatkan pujian dari kita. Sekian kultum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.